mengenai bagaimana sebenarnya halas itu. Nah, jadi yang disebarkan atau yang digaungkan atau yang ditenarkan bahwasanya halas itu dibunuh lantaran akidah yang wahdatul wujud itu salah. Kenapa? Karena ketika kita menelusuri sejarah yang lebih lengkap mengenai halas, ternyata di situ ada konspirasi politik, ya, antara ulama, antara pejabat, menteri, kemudian qadhi dan juga khalifah saat itu. Yang padahal ibu dari khalifah sendiri itu sudah melarang khalifah untuk menghukum mati kepada halas. Tapi ya karena itu dorongan konspirasi politik, ada sebuah kepentingan sehingga jadilah apa yang terjadi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sampai pada adab yang ke-6 46. Itu apa? Adamul iltifat ila ma kharaja anhu qabla dukhulihi fit thariq. Tidak menoleh atau melihat, memandang harta yang sudah keluar sebelum dia masuk tarekat. Ya, artinya Muhammad Rasyid misalkan sebelumnya beliau adalah seorang kiai yang biasa-biasa tanpa bertarekat. Nah, itu sedekahnya luar biasa. Bikin jalan di perkampungan, bikin masjid, bikin majelis. Bikin jembatan gitu ya. Bahkan tol langit. Sok keluar banyak be, sampai triliunan gitu. Jembatan di atas laut. Ya, itu sebelum masuk tarekat. Dan ternyata tidak lama kemudian setelah beres itu semua masuk tarekat. Ketika masuk ke dalam dunia thariqah, ternyata dia itu mengingat-ingat, oh saya sudah amal, saya sudah amal. Apa? Bikin jalan, bikin majelis, bikin sekolah, bikin masjid, bikin musola, bikin rumah janda, segala macam kayaknya. Udah rumah. Saya tuh keren, cina. Saya keren gitu. Maka kata Syekh Abdullah Syarani, misanihi an yaltafita ila malin kharaja anhu qabla dukhulihi fit thariq. Tidak boleh melihat kepada harta yang pernah dimiliki atau harta yang sudah dikeluarkan. Wala ila darin, tidak melihat kepada rumah yang telah beliau buat, yang telah beliau keluarkan, atau wala doyatin, tanah yang sudah diwakafkan, yang sudah dihibahkan dan seterusnya. Atau wala sababin la asbab, saya sudah pernah menolong. Misalkan, oh kamu dulu mah gembel, kalau bukan karena saya tolong, ya kan? Kalau nggak saya tolong, kamu tetap bakalan jadi gembel sampai hari kiamat gitu. Kata mama eta. Nah, itu jangan sampai mengingat-ingat atau menoleh pada hal-hal yang sudah pernah diamalkan sebelumnya. Baik yang berupa materi gitu kan, duit, atau berupa jasa ataupun yang lain. Kenapa? Fa innal iltifata ila dzalika min adri syai'in 'alal muridid dhaif. Ya, karena ketika murid yang lemah itu melihat, masih mengingat-ingat amal yang sudah dia keluarkan, itu justru adalah hal yang paling berbahaya untuk dirinya. Jadi bisa-bisa amal yang sudah sudah diamalkan, sudah dikeluarkan, harta yang sudah dikeluarkan sebelumnya habis ludes, teman. Nggak dapat apa-apa. Makanya kalau di ayat itu wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai kalian itu membatalkan sedekah-sedekah kalian, amal-amal baik yang berupa materi misalkan, ataupun yang lainnya lah, amal-amal kalian baik. Dengan apa? Bil manni, dengan mengungkit-ungkit. Oh, Mama Rosid, kata Mama Rosid,
Tijan ya, kalau nggak saya tolong dia bakalan ini jadi gembel aja, jadi pengemis terus. Nggak bakalan kawin. Nggak bakalan kawin. Kalau nggak Atau atau Mama Rasid ke Sehroni gitu ya. Atau nggak bakalan Sehroni. kawin. Kalau nggak ditolong sama saya, berapa ratus juta sih? Nah gitulah. Mewah hajatannya. Nah, Sampai kiai dari Bandung sudah. nah itu paling madorot. Jadi bisa jadi ketika mengungkit-ungkit itu, semua amal perbuatan yang dilakukan oleh Mama Rasid itu bisa hangus semuanya. Nggak ngefek dengan seketika, ya kan? Bahkan lebih dari itu, waruba mantakasa ila halin agbaha mimma kana alaihi qabla dukhulihi fit thariq. Bahkan ketika setelah Mama Rasid masuk tarekat sekalipun, tetapi perwatakannya, jiwanya masih seperti itu, suka mengungkit-ungkit, atau bukan kondisi kerohaniannya itu akan semakin bagus, tapi malah jadi semakin jelek. Yang awalnya dulu itu lumayan lah kalau berbicara ketawaduan gitu, misalkan 30%, ini mah sudah 0,0005% misalkan. Jadi lebih parah daripada sebelum masuk tarekat, ya kan? Makanya Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, beliau mengatakan lau akbala, seandainya jika murid itu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jujur, shadiqon, dalam keadaan jujur. Berapa lama? Alfa amin. Bukan Alfa Maret ya. Alfa amin, 1000 tahun. Ya kan? Alfa amin, 1000 tahun. Alfa amin. Alfa amin. 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 Summa adbara anhu lahdatan, kemudian dia itu murid ini yang jujur, yang sudah menghadapkan dirinya ke Allah Ta'ala selama 1000 tahun, ternyata dalam 1 menit, dalam 1 detik berpaling. Nanaonan aing katarekatanan ya. Sekejap, sedetik gitu, atau senafas berpaling ke Allah Ta'ala. Maka apa yang dia dapat? Kana ma fatahu fi tilkal lahdah aksara mimmana lahu qabla dzalik. Maka yang terlewat untuk dirinya dari sekejap atau 1 waktu, sedetik itu ternyata efeknya lebih besar daripada yang dia dapatkan daripada selama 1000 tahun yang sebelumnya. Artinya yang ibadah penghadapan diri ke Allah Ta'ala selama 1000 tahun hangus sudah, nggak ada apa-apa itu. Tapi ganjaran dapat. Ganjaran. Ini membahas tentang kerohanian, jadi sudah tidak berbicara mengenai pahala, ya kan? Jadi tidak berbicara tentang pahala gitu ya, tentang masuk surga, tapi kualitas kerohanian. Kan si Roni sama si Tijan kalau nggak ada saya itu nggak bakal bisa nikah. Waktu itu kan saya memang Mama Rasid ini Allah Ta'ala, sehingga kalau bukan karena saya maka nggak akan nikah. Yes, seakan-akan memposisikan diri itu seperti Allah Ta'ala. Bahaya itu Mama. Kan di dunia juga. Apa? Apa ini? Sodako Allah Ta'ala Alfin Amin. Alfa Amin. Alfa Amin, kan? Maksudnya saya sedekah ke siapa itu? Atau sebelumnya sudah sedekah, sebelumnya sudah menghadapkan diri ke Allah Ta'ala selama 1000 tahun itu dalam keadaan jujur, dalam keadaan benar-benar serius, ya kan, mulus be. Tapi dalam satu waktu, saya ingat karena marah ke Tijan, marah ke Sehroni misalnya, itu dengan kemarahan ini itu bisa menggugurkan amal-amal yang sebelumnya. Dia menawain. Mana menjadi gembel gitu, dia menjadi gembel gitu. Nah sehingga hal yang seperti inilah yang sehingga ini yang dikhawatirkan oleh oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Bahaya itu orang yang jadi jangan mengukit kebaikan yang dulu-dulu. Betul. Kalau diukit-ukit itu kebaikan, maka akan jadi penyakit. Betul. Bahkan bisa menggugurkan hari tagih. Betul, ngeri. Berarti si Atek lawan doa itu bisa ngerokok atau? Gak boleh gitu ya.
Nggak boleh. Nah, aku sakit itu doang. Sakit itu doang. Nggak boleh. Menurut air itu rasanya. Oke. Jadi kayak di cut heula. Oke, di cut heula ya. Jadi lamun aya pertanyaan mamanya dicatat baik. Oke, diundur sampai ke namun penjelasan beres, surahana beres, kayak kakarak nanya supaya ulah ngeganggu ini. Udah nggak sabar. Kurang pengen aja. Aduh. Jadi ada ini. Rada tertarima. Sabar. Jadi apa kalau berbicara atau membahas tentang Syekh Junaid Al-Baghdadi gitu ya. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi itu adalah Sayyidu Thaifatis Sufiyah. Adalah tokoh tertinggi dari kalangan ahli sufi. Dan ternyata meskipun beliau ini adalah seseorang yang atau satu tokoh yang memiliki kerohanian yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, bahkan dijuluki dengan Sayyidu Thaifatis Sufiyah, ternyata sisi kemanusiaannya itu tidak hilang. Kenapa? Ada satu kisah di mana pada suatu hari Al-Halaj, Imam Al-Halajnya Arapalun teman. Siapa Al-Halaj? Abul Husain Abu Mughith Mansur bin Husain Al-Halaj. Al-Husain bin Abu Mughith Al-Husain bin Mansur Al-Halaj. Yang siapa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu athara Al-Halaj, ya, athratan. Dulu Al-Halaj ini pernah melakukan satu kesalahan di mana walam yakun fi dzalika zamani man ya'khudhu biyadihi, kata Tuan Syekh. Dan di masa itu tidak ada seseorang yang katakanlah menggandeng tangannya beliau untuk membelanya. Walau kuntu fi zamanihi, seandainya jika saya ini berada pada zaman Syekh Al-Halaj, maka la akhadtu biyadihi. Ya, artinya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu seandainya jika ada pada zaman tersebut maka beliau akan menolongnya. Jadi bagaimana itu? Jadi ada runtutan itu. Di mana siapa Al-Halaj ini seorang ulama ya, seorang ulama ahli sufi dan dikenal dengan fahamnya wahdatul wujud gitu kan. Ternyata itu ada apa ya? Ada semacam gesekan dengan sesama ahli sufi. Jadi pada suatu hari beliau itu sowan kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dan Syekh Junaid Al-Baghdadi itu guru beliau, memang guru beliau. Kemudian itu belum kenal waktu itu, belum kenal karena masih muda. Nanya lah Syekh Junaid itu kepada Syekh Al-Halaj, kamu wahai pemuda, siapa nama kamu? Kata Syekh Junaid. Kemudian jawab dari Al-Halaj ini, seandainya jika kamu ini adalah seseorang yang ma'rifat ke Allah Ta'ala, maka kamu nggak perlu nanya ke saya. Maka kamu nggak perlu nama ke saya. Kenapa? Karena kamu kalau dekat dengan Allah Ta'ala, maka semuanya akan menjadi jelas bagi dirimu. Ledek sih iya. Jadi gitu. Itu mulai katakanlah gesekan antara Syekh Junaid Al-Baghdadi dengan Al-Halaj ya. Kemudian pada kesempatan berikutnya Syekh Junaid Al-Baghdadi sedang mengisi salah satu masjid jami' di Baghdad. Itu sedang menjelaskan tentang ilmu ma'rifat. Itu kan? Menjelaskan tentang ilmu ma'rifat itu kieu gitulah. Nah, terus nanya itu. Syekh Junaid Al-Baghdadi Syekh Halaj itu bertanya kepada Syekh Junaid, "Wahai Syekh, posisi kemakrifatan yang dicapai oleh manusia atau tingkatan-tingkatan kemakrifatan bagi manusia itu seperti apa sih?" Ya harusnya kan tinggal ngejawab 1, 2, 3 gitu kan. Nah, ini cicing Syekh Junaid itu diam.
Syekh Junaid itu diam, tidak mau menjawab. Diulangi lagi terus pertanyaan, wahai Syekh Junaid, sisi kemakrifatan yang dicapai oleh manusia itu seperti apa sih? Cicing deui. Eta di majelis itu lobaan di forum banyak kan. Terus sampai berkali-kali sampai kesel gitu tuh Syekh Junaidnya. Si iya nyalain cicing. Buku, namun aing cicing eta berarti nanti sedang memikirkan sesuatu gitu. Gas hari gitu mah. Langsung eta. Beliau pada waktu itu tidak lama setelah itu majdub atau fana lah, fana. Nah, tenggelam dalam cinta Allah Subhanahu wa taala. Kamu siapa? Hallaj. Kamu itu akan terbunuh di tiang salib. Gitu. Setelah mendengar itu Syekh Hallaj, saya ya nggak sedih, nggak apa, santai baik, biasa baik. Terus juga dalam kondisi seperti itu sama Syekh Hallaj ini juga dalam keadaan apa? Majdub atau fana ya, tenggelam dalam cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tahu, oh ya memang benar, dijawabkan. Oh ya memang benar, saya ini akan meninggal di tiang gantungan, disalib, itu kan, disalib, kemudian dipotong-potong kakinya, tangannya dulu, kemudian kakinya, habis itu lehernya. Setelah itu dibakar, abunya itu ditaruh di menara, bertiup angin sampai habis gitu, hilang. Tahu? Iya tahu. Nah kemudian apa? Kemudian setelah itu memang ya, kalau dari sisi meninggalnya itu Syekh Junaid al-Baghdadi meninggal di tahun 293 kalau nggak salah Hijriah. Sementara Syekh Al-Hallaj itu meninggalnya 309. Jadi peristiwa ketika Syekh Al-Hallaj ini di tiang gantungan, di salib, itu Syekh Junaid al-Baghdadi sudah meninggal. Dan ternyata kalau ditelusuri Syekh Al-Hallaj ini dari awal mulanya, dari semenjak mudanya itu memang seringkali tidak sinkron dengan guru-gurunya, itu kan? Yang diantaranya adalah Syekh Amr bin Utsman Al-Makki dan juga yang lainnya, itu kan? Jadi memang ada ketidaksinkronan sehingga bikin kesel gitu, guru-gurunya bikin kesel sehingga guru-gurunya itu murka. Ya, itu ketika muda, ya. Nah, kemudian apa yang bisa diambil kesimpulan dari itu? Bahwasanya meskipun Syekh Junaid al-Baghdadi yang merupakan salah satu Sayyidut Taifatis Sufiyah, tapi tetap ketika saat marah, ya, ketika diledek oleh orang lain, terutama oleh muridnya, itu kan, yang notabene lebih muda, ya meskipun sama-sama ahli ma'rifat, tetap jiwa kemanusiaannya itu tidak akan hilang, kemanusiawiannya tidak akan hilang. Artinya yang namanya ego mah ego tetap. Lalu kemudian hal ini apakah mengurangi derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Tetap Al-Junaid huwal Junaid. Imam Junaid ya Imam Junaid. Gitu. Sayyidu Taifatis Sufiyah ya Sayyidatu Taifatis Sufiyah. Meskipun memiliki karakter yang demikian. Gitu. Sehingga misalnya ketika nanti seorang Mama Rosid ini menjadi seorang wali kutub, wali ghaus gitu ya. Kemudian beliau diledek oleh Syekh Roni misalnya. Dan sama-sama misalkan Syekh Roni ini juga orang yang ahli ma'rifat, kekasih Allah Ta'ala. Dan ketika ada saling ledekan itu, dan ternyata masing-masing itu sama-sama emosi, atau manusiawi, ya kan? Dan itu tidak mengurangi kondisi kerohanian yang ada dalam dirinya. Artinya kewalian yang ada dalam dirinya itu tidak luntur. Ya karena tetap setelah itu setelah itu dia akan beristighfar ke Allah Ta'ala, menyadari kesalahan, introspeksi. Ya karena memang ketika saat Al-Hallaj ini mengingatkan Al-Junaid al-Baghdadi, ketika digitukan oleh katakanlah diledek gitu ya oleh Al-Hallaj, Syekh Junaid al-Baghdadi ketika diledek oleh Al-Hallaj, itu ternyata setelah itu selama sebulan introspeksi beliau. Dan nggak ceramah sama sekali. Gitu, nggak ceramah sama sekali. Kenapa? Introspeksi. Ternyata apa yang dikatakan oleh pemuda itu benar, gitu. Dan saya memang harus lebih menguatkan kondisi kerohanian yang ada dalam diri saya. Nah, itu adalah gambaran dari mana? Dari tokoh-tokoh terdahulu Syekh Junaid al-Baghdadi rahimahullahu taala ketika ada gesekan antara
Syekh Junaid Al-Baghdadi dengan Al-Hallaj, Al-Hallaj dengan dengan Amr bin Utsman Al-Makki, dan masih banyak lagi. Jadi nantilah insya Allah kapan-kapan akan diulas mengenai bagaimana sebenarnya Hallaj itu. Nah, jadi yang disebarkan atau yang digaungkan atau yang ditenarkan bahwa Hallaj itu dibunuh lantaran akidah yang wahdatul wujud itu salah. Kenapa? Karena ketika kita menelusuri sejarah yang lebih lengkap mengenai Hallaj, ternyata di situ ada konspirasi politik, ya, antara ulama, antara pejabat, menteri, kemudian qadhi, dan juga khalifah saat itu. Yang padahal ibu dari khalifah sendiri itu sudah melarang khalifah untuk menghukum mati kepada Hallaj. Tapi ya karena itu dorongan konspirasi politik, ada sebuah kepentingan sehingga jadilah apa yang terjadi. Ya karena memang di mana, di sini atau di ini ya, di awal kayaknya, di awal akidah itu, Allah alam lupa. Oh di ini, di Tabaqatul Auliya Al-Kubra, punyanya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, ketika mengutip biografi dari Syekh Al-Hallaj, Abu Mughith Mansur bin Husain Al-Hallaj, beliau mengatakan, jadi Hallaj ini kenapa tidak disebutkan di dalam Risalatul Qasyariyah biografinya? Kan biasanya tokoh-tokoh sufi yang ada di dalam kitab Risalatul Qasyariyah disebutkan. Nah ini nggak disebut. Kenapa? Ya karena di situ ada perbedaan pendapat, ya, mengenai Hallaj ini adalah apakah seorang wali kekasih Allah ataukah orang yang sesat, gitu. Sehingga karena ada pro dan kontra antara ulama, sehingga nama beliau nggak disebutkan. Demikian Abul Qasim Al-Qushairi dalam Risalah Qushairiyahnya itu menyebutkan, mengutip akidah yang dimiliki oleh Syekh Al-Hallaj. Yang diantaranya apa? Diantaranya begini: idza wahhada al-insanu nafsahu, idza wahhada idza kana sekedap al-insanu idza wahhada Allah Ta'ala faqad asyraka nafsahu. Manusia ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu telah mensyirikkan, menyekutukan dirinya. Faqad asyraka nafsahu fahuwa minasyirkil khafi, dan itu termasuk syirik yang samar. Jadi tauhid itu, atau ketika seorang manusia mentauhidkan Allah Ta'ala, ya, maka dia telah melakukan sebuah kesyirikan yang samar. Kenapa? Emang manusia itu bisa untuk mentauhidkan Allah Ta'ala? Bisa ada? Mal bisa. Ketika dia merasa sayalah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dalam dirinya ada kesyirikan. Aing, saya bisa untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Padahal hakikatnya nggak seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kemampuan, kesempatan, kekuatan, kudroh, irodah, manena mual bisa, dia itu tidak akan bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? At-tauhid itu apa? At-tauhid, at-tauhidu wa innamat tauhid huwa an yuwahhidallahu ta'ala nafsahu ala lisani man syaa min ibadih. Jadi tauhid yang hakiki itu adalah tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala mentauhidkan dirinya sendiri, mengesahkan dirinya sendiri melalui lisan siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi kita ini hanya sebuah alat, dan yang namanya alat itu tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sehingga dari mana bisa kita ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetapi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki ya Allah Ta'ala sendiri. Nah, makanya kan dalam khutbah, ya, dalam khutbah, alhamdulillahilladzi la yusni ala nafsik nu biasa eta tah khutbah,
Maha suci Allah la yusni thana'an kama athnaita ala nafsik, gitu kan. Maha suci Allah, atau segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuji kepada dirinya ya dengan satu pujian yang tidak ada bandingannya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memuji kepada diri sendiri, pujian siapapun dari makhluknya, meskipun dari Nabi Muhammad SAW, nggak sebanding. Kama atsnaita ala nafsik, satu pujian yang tidak akan sebanding dengan pujian dirimu, pujiannya Allah Ta'ala kepada dirinya sendiri. Begitu juga ini masalah pujian kepada Allah, mentauhidkan Allah pun sama, gitu. Sehingga kita jangan terlalu pede. Saya sudah mentauhidkan Allah Ta'ala, ya kan? Saya sudah mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian saya sudah berpegang teguh terhadap syariatnya atau menegakkan syariatnya Allah Ta'ala di muka bumi ini. Emang lo siapa? Emang kita ini siapa? Gitu kan? Dengan pedenya, tegakkan syariat segala macam emang kita ini siapa? Gitu kan? Berbicara ketika dirinya satu hari aja kekurangan beras, kekurangan duit, talanjung nakumaha, sok-sokan, menegakkan syariat segala macam, pakai khilafah lah segala macam, NKRI bersyariah lah, selah naon, bullshit lah, gitu ya, sehingga semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Dan itu adalah sekilas dari kisah yang terjadi antara saya Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dengan Al-Hallaj. Nah, jadi itu merupakan gambaran dari seorang murid ketika seorang murid itu jujur kepada Allah Ta'ala, menghadapkan dirinya ke Allah Ta'ala selama 1000 tahun, tetapi dalam sekejap dia itu berpaling kepada dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka yang dia tinggalkan itu ternyata lebih besar. Ya, artinya dia akan kehilangan semuanya itu. Yang 1000 tahun. Jadi yang selama 1000 tahun dibandingkan dengan satu atau sekejap waktu, 1 detik aja, itu ternyata ini yang bisa menguasai 1000 tahun. Artinya yang 1000 tahun udah gugur semuanya, guys. Kenapa seperti itu? Wa idahu dzalika anna kulla lahdatin mutadamminatun li jami'il amdadis sabiqah, ya karena setiap detik itu mencakup semua limpahan-limpahan Allah Ta'ala yang terdahulu. Wa yazidu 'alaiha bimadadil waqt, dan bisa bertambah dengan bertambahnya waktu. Fa inna judal haq ta'ala lam yazal fayyadan 'ala dawam, ya karena kedermawanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu akan selalu meluap-luap selamanya. Jadi misalkan kalau tadi dikaitkan dengan Mama Rosid, ketika sebelum masuk tarekat itu amalnya banyak, ya, membangun jembatan, membangunkan rumah janda, membangunkan anak yatim, rumah anak yatim, bikin jalan, bikin masjid, bikin majelis, bikin musola, nondita. Banyak loh. Loba deh pokoknya mah. Ketika dia memasuki tarekat, ya, dan dia lurus, artinya amal yang sudah pernah diperbuat tidak pernah diikut-ikut lagi dan tidak menyakiti kepada orang yang pernah diberi oleh dirinya, maka itu akan menjadi plus berlipat ganda itu ya kan? Kalau tidak diungkit. Kalau tidak diungkit. Ketika masuk tarekat. Betul. Dan ketika sebaliknya mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang-orang yang pernah diberi, yang pernah dikasih, bisa jadi gugur itu amaliyahnya. Makanya kalau masuk tarekat kemudian tidak mengungkit, ya artinya lurus-lurus aja terus, maka itu akan menjadi semakin berlipat ganda terus sampai dia meninggal ketika dia lurus, ya kan? Tapi ketika di tengah jalan ada bengkoknya tuh, guys. Itu udah selesai itu mah. Wallahu taala a'lam. Sebelum ditutup, mangga ada pertanyaan. Mangga, Mama. Assalamualaikum. Sorot, Jang, sorot. Sorot. Ada sorot. Nyala.
Kudu lu gak gitu tapi. Silana teh kudu beres. Kecil. TikTok kayak. Ayo coba BPKB dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Ajis sebagai pembina pengajian Al Mubarak Cina. Mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada rekan-rekan saya semuanya yang telah mendukung kepada saya, karena saya di sini bukan santri senior ya. Tapi apa? Santri yang baru kemarin lahir. Kayak ngora teman. Pertama-tama yang saya pertanyakan kepada Gus Ajis, Mas, ini kan pembahasan tetap masalah sodakoh kan ya? Ya. Berkaitan dengan sodakoh kan, Sedekah. artinya nyambung. Artinya tidak, pertanyaan ini tidak di luar keterangan yang malam ini kan. Jadi contoh yang tadi Gus Ajis bicarakan masalah amalah kan ya. Berarti itu kalau saya misalkan jadi panitia rajaban, panitia muludan, kalau saya bilang begini, kalau tidak ada saya itu kalau ada bahasa kalau tidak ada saya itu rajaban atau muludan itu tidak akan sukses. Itu gimana itu hukumnya itu? Apakah dia akan gugur amaliyahnya atau bagaimana? Siap. Udah satu doang. Satu aja dulu. Ya. Tos. Tos. Oke, Sahade. Sehroni ta, Sehroni. Siap. Ayo pertanyaan tuh. Tenanan sih. Nah, tenanan di. Waalaikumsalam. Ini tuh yang mau saya tanyakan. Jadi terkait kata-kata tadi Gus ya. Oh. Jadi amal kita yang banyak Ido. bila mana ada keangkuhan dalam diri kita atau penyampaian pengakuan ya. Jadi pada tadi ya lama dibantu mulai yang mau saya tanyakan ini terkait ganjaran dan dosa. Artinya gini, apakah dosa itu bisa dikatakan, kan ada kata bahasa di hadis biasanya sekian ratus tahun ada ya menggunakan ini sekian ratus tahun sekian ribu tahun Ya. gitu ya. Apakah si dosa ini hilang bisa dihapus kayak titik misalkan contohnya? Apakah diimbangi dengan istilahnya ganjaran kebaikan tadi? Gitu kan? Soalnya gini, saya pernah mendengar keterangan, cuman saya lupa itu ya, keterangan dari kitab apa. Jadi si amal itu bukannya hilang atau si dosa itu bukannya hilang, melainkan ada pengimbangan. Jadi ibarat kan Depending. nah, jadi kan balance ya. Kalau misalkan amal dia bagus, ya kan ya amal jeleknya kecil, ya kan jadi kan yang gede kan yang bagus. Seperti apa? Siap. Penjelasan saya lupa itu. Oke. Pengen lebih jelas lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Berarti oke, yang pertama. Pertanyaan dari Mama Rosid, ketika seseorang itu mengatakan, jika kalau tidak ada saya, maka acara itu nggak akan jadi. Jika tidak ada saya, maka kamu akan terus menjadi gembel. Apakah hal ini nanti menggugurkan amal atau bagaimana itu kan? Oke, siap. Terus ganjarannya itu masuk juga. Oke, melihat dari sisi pahala ya. Ya pahala. Pahala dulu. Berkiblat atau mengacu kepada sebuah ayat, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya. Jangan sekali-kali kalian semua membatalkan amal-amal kalian, sedekah-sedekah kalian dengan satu, mungkin
Al-mani wal adza, dan menyakiti. Nah, ini dari teks ayat secara syariat, secara hakikat. Sehingga ketika dia atau ucapan tadi masuk dalam kategori mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang lain, otomatis batal. Oke. Nah, kemudian ketika berbicara tentang pahalanya masih ada atau enggak, yang namanya batal, sebagaimana yang dikatakan oleh fuqaha gitu ya, otomatis pahalanya hilang, kecuali jika dia tobat, ya kan? Dan itu pun ketika dia tobat, tobatnya harus tobatan nasuha, dan itu pun meskipun dia sudah tobatan nasuha, apakah amal yang sekarang setelah dia tobat nasuha itu sama dengan amal yang seharusnya dia miliki di awal mula, itu kan masih rahasia. Sehingga ketika berbicara mengenai pahala, ya kan, mengenai pahala, besarnya pahala atau tidak, batal atau tidak, ya sebenarnya ini bukan ranah manusia, itu ya, bukan ranah manusia. Ya, karena pada intinya kalau kita masih mengungkit-ungkit soal pahala, itu berarti itu menunjukkan makom kita itu masih berada pada makom awam. Kenapa makom awam? Yang namanya orang awam itu kayak anak kecil, ya kan? Kenapa kayak anak kecil? Ya harus dia harus diiming-iming. Dengan apa? Dengan hal yang membuat dia senang, atau ditakut-takuti dengan hal yang membuat dia takut. Begitu juga dengan orang awam, ketika orang awam ini tidak mau ibadah, maka ditakut-takuti dengan neraka. Ketika dia mau ibadah tapi kurang semangat, maka dia dikasih motivasi berupa surga. Nah, bedanya ahli tarekat, para arifin, para sufia, itu sudah tidak melihat itu lagi. Dan mengacu kepada sebuah hadis qudsi, ajaba rabbuka ajibtu min khalqi, saya itu sangat takjub, sangat aneh, heran kepada hamba-hambaku. Laulam akhluk jannatan wala naron, seandainya jika saya ini tidak menciptakan surga dan neraka, afala akunu ahlan li'an u'bad, apakah saya ini tidak berhak untuk disembah? Nah, sehingga yang menjadi tolak ukur bagi kalangan para arifin dan ahli ma'rifat itu, para arifin dan juga para sufiyah itu sudah bukan berbicara tentang tidak ada pahala dan apa dosa. Ya memang pahala itu ranahnya ranah syariat. Pahala dan dosa itu ranahnya syariat, dan ranah hakikat itu adalah bagaimana kedekatan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika dia sudah terlanjur melakukan hal tadi, ya kan? Misalkan ini bisa menjadi langsung dari dua jawaban ini ya, dua jawaban dari Imam Rasyid dan juga Syekh Roni gitu. Bagaimana kalau sudah terlanjur atau udah sih tobat ke Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dengan taubatan nasuha, ada azam, ada keinginan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi, dan sisanya, ya kan, sisanya itu terserah Allah Ta'ala. Mau ngasih kita pahala tuh alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ya karena nanti pada akhirnya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tatlub ala iwadin lasta lahu fa'ila, jangan sekali-kali engkau itu meminta imbalan dari sebuah pekerjaan yang engkau itu tidak berbuat, berbuat atau tidak melakukan perbuatan itu. Jangan sekali-kali kita ini meminta pahala dari Allah Ta'ala, meminta imbalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebuah amal yang tidak kita kerjakan. Ya karena yang mengerjakan amal itu siapa? Ya hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya sebagai wadah. Yang namanya wadah, yang namanya alat itu bagaimana yang menggerakkannya, gitu kan? Oleh karenanya hal inilah kenapa Al-Imam Ibnu Arabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan walam yathbut nassun thabitun sahihun, dan tidak ada nas, dalil ayat, hadis
ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya di neraka itu tidak ada kenikmatan. Memang di neraka itu kalau di ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi isinya apa? Siksaan, gini segala macam kayaknya. Lalu apakah tidak ada kemungkinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meskipun dohirnya itu menyiksa mereka, tetapi mereka mendapatkan kenikmatan dari siksaan itu? Bisa saja kan? Karena memang tidak ada ini. Nah, sehingga mau ada surga, mau ada neraka, mau kita dimasukkan ke dalam surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini adalah orang yang diridhoi oleh Allah taala, maka selesai. Gitu kan? Maka selesai. Maka sudah selesai. Nggak perlu ada yang dikhawatirkan lagi. Sehingga bagaimana solusinya? Itu tinggal tobat baik. Ketika hal itu sudah terlanjur kita lakukan dan berusaha diri untuk memperbaiki sikap, memperbaiki ucapan, memperbaiki perbuatan. Kembali ke tujuan awal, yaitu apa? Ingin dekat ke Allah Subhanahu wa taala, dicintai, diridhoi, yang dirahmati oleh Allah taala, dan selesai. Jadi kalau berbicara mengenai ayat-ayat atau hadis-hadis yang dimana ketika seseorang itu berpuasa di hari ini, di hari-hari tertentu, maka pahalanya akan dilipat gandakan atau dosanya sekian tahun itu akan dihapuskan, itu mah tadi makomnya itu makom awam gitu, yang hanya sebagai targhib wa tarhib, motivasi supaya kita itu semangat dalam melakukan ibadah. Nah, kalau melihat secara hakiki ya Allah alam gitu kan, karena itu sifatnya adalah hal yang goib mengkonon sehronin korena ciri. betul. Kalau orang melaksanakan perintah Allah itu pahala. Kalau melaksanakan yang dilarang dengan dosa, bukan sifat ciri doang. Ciri. Itu menang pahala atau surga. Ya. Lampung. Nah, pada ujungnya kan iya anak kecil. Cuma ciri doang. Udah kelihatan. Bukan ridho Allah itu. Konon. Ya, ada pertanyaan lagi Mama Seroni? Ya, sami-sami Mama. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa meninggallah para hadirin yang dimuliakan Allah ta'ala. Pengajian yang dapat disampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala haula wala quwwata illa billahi nawina ta'allum ta'lim wa naf'ul intifa' wa tadhakkur wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah taala, mari kita lanjutkan pengajian kita Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaid sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimat mukminin mukminat ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa la man wa bihi aslafuna sholihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca doa. Qala al-musannif Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah ila an qala adamul iltifati ila ma kharaja minhu qabla dukhulihi fi tariq. Adamu al-iltifat ora noleh ilama maring barang kharaja kang metu apa ma'anhu saking murid qabla dukhulihim dalam sandurungi manjingi murid fi tariqi dalam tarekat. Amisanihi lan iku tetep saking tingkai murid alayal tafita genep-genep. Alayal tafita utawi yen ta ora noleh sapa murid ilamalin
maring harta. Kharaja kang metu apa mal anhu saking murid qabla dukhulihi ing dalem sadurunge manjinge murid fitorike ing dalem tarekat. Wala ila darin. Ayat. Wala ila darin lan ora maring omah, wala dhai'atin lan ora tanah, wala sababin lan ora sebab minal asbabi saking pira-pira sebab bim pahit ya. Pahit. Minal asbabi saking pira-pira sebab fa innal iltifata maka temen setuhune nolah ila dalika mari mengkono-mengkono almal atau malin kharaja anhu iku min adharri syai'in iku paling madarati suji-wiji alal muridi ing atas murid adhaifi kang lemah. Warubama lan seringkali intakasa dadi nanya kebalik gitu. Jadi kebalik sapa murid ila halin maring tingkah agbaha kang luweh alu mimma tinimbang barang kana kang ana sapa murid iku alaihi ing atase ma qabla dukhulihi ing dalem sandurunge manjingi murid fitorike ing dalem tarekat. Waqat kana lan teman-teman ana sapa Al-Junaid Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu iku yaqulu ngendika sapa Imam Junaid Lo akbala lamun ngadep sapa sadiqun wong kang jujur Allah taala ing ngatasi Allah taala alfa amin ing dalem 1000 taun. Alfa amin. Bukan Alfa Mart atau Alfa Midi bukan. Alfa amin. Alfa amin ing dalem 1000 taun cuma adwara mengko nuli-nuli berpaling. Mingo ya. Sapa murid anhu saking Allah lahdatan ing dalem setitik sedeluk kana mangko ana apa ma barang fatahu kang pot apa ma ing murid fitil kalahda ing dalem mengkono-mengkono waktu kang sedelok iku aksara iku luweh akeh mimma tinimbang barang nalahu kang merpilih sapa murid ing ma qabla dalika ing dalem sause mengkono-mengkono idbar wa yudahu dalika uta penjelasannya mengkono-mengkono terangan ya lau akbala sadiqun atau kalame Imam Junaid iku annaku lahdotin temen setune saben-saben lahdoh waktu kang setitik gitu mutadhaminatun iku nyakup li jami'il amdad bareng sekabe pira-pira limpahan asabiqati kang dingin wa yazidu lan nambah sapa murid alaiha ing atase amdad bimadadil waqti kelawan limpahane waktu atau luasnya waktu. Fa inna judal haq karena temustuhune kendermawanane Allah taala iku lam yazal iku ora gingsir-gingsir apa jud iku fayyadhan iku ngeluap-luap ala dawami ing atase mayang wallahu a'lam. Al istihadu fi taati rabbi. Oke, sampai jam 10. Jam 12. Al istihadu taikiku semangat. Kita ati rabbihi ing dalam taat pengirane murid fi awali bidayatihi ing dalam awal kawitane murid. Misanihi lan ikutub saking tingkah murid an yakuna iku yen utawi yen tauna sapa murid iku mujtahidan iku kang semangat fi taati rabbihi ing dalam taat pengirane murid. La siyama luweh-luweh awal bidayatihi ing dalam awal kawitane murid fa innahum qalu mongko temen setuhune ulama iku kalau padha ngucap sapa ulama malam yakun manutai sapane wong lam yakun kang ora ana sapa man iku mujtahidan iku wong kang semangat fi bidayatihi ing dalem kawitane murid la yuflihu mongko ora sukses sapa murid la yuflihu ora sukses lahu kedue man sapa muridun murid fi nihayatihi ing dalem puncake murid. Wadzalika lan utai mengkono-mengkono non tadi ijtihad fi taati rabbih ya atau al ijtihad fi awal bidayatih lanahu karena temen setuhune man iku idza nama nalikane turu sapa murid nama mongko turu sapa muriduhu murite man ghaliban ing dalam kaprai wa idza somala nalikane puasa sapa man soma mongko puasa sapa muriduhu murite man kadzalika yang mengkono-mengkono saum wa idza tanawala nalikane merkulih sapa man asyahawati ing pira-pira syahwat tanawalaha mongko merkulih ing syahwat sapa muriduhu murid man kadzalika kaya mengkono-mengkono man wa hakadan kaya mengkono-mengkono keterangan bisairil akhlak ing dalem sekabe pira-pira akhlak
Wa idahu dzalika lan utawi penjelasannya mengkono-mengkono anastimdad dal murid temen setuhune ngalap limpahane murid as-sadiqi kang jujur innama angin pesene huwa ya istimdadul murid iku min syekhi iku tetep saking gurune murid. Wa kullu halatin mangka utawi saben-saben tingkah kana kang ana sapa syekhu iku gurune murid iku fiha ing dalam halah istamada mangka ngalap limpahan sapa murid minha saking halah istamada mongko ngalap limpahan minha saking halah sapa al murid hatta anna syekho sehingga temen setune guru iku ghafal lamun lali sapa guru an rabbihi saking pangerane guru fala buddha mongko ora kena ora min ghaflati muridihi saking lalaine murite syekh qahron kelawan pasti alaihi ing ngatasi syekh fala ahada mangka ora ana wong suwiji ku maujud atau abu iku luweh capek sapa ahad apane kolban atine wala badanan ora badane miman saking wong nasoba kang ngangkat sapa man nafsu yang awak dhewe man imaman ing imam lil muridin maring pira-pira murid lakin tetapi ini dalika utawa mengkono-mengkono terangan tadi ya iku aglabiyun iku kaprahe lakuliyun ora kang bangsa sakabehane Faqat yaghfalut mongko terkadang lalai sapa al muridu murid an rabbihi saking pangerane murid hala huduri syekhihi ing dalem tingkah hadire gurune murid ma'ahu ing dalem sartane murid. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.